Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jihwa Kusuma Dewa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan implementasi algoritma genetika untuk menyelesaikan masalah. Pada kesempatan kali ini, kita akan memecahkan masalah yaitu mencari nilai maksimum dari fungsi h, x, y sama dengan cos x kuadrat dikali sin y kuadrat ditambah x plus y. Bagaimanakah strategi penyelesaian masalahnya? Yang pertama, kita akan mendesain kromosom. Kelompok kami menentukan bahwa panjang kromosomnya adalah 20. Untuk pembuatan kromosom, kita akan random integer dari 0 sampai 1 dan kita ulang sampai panjang kromosom. Kalau sudah didapat, kita simpan di populasi temp. Kita cek sudah ada belum sih gitu di populasi. Kalau sudah ada, kita looping lagi. Kalau belum ada, dimasukkan. Nah, yang kedua adalah mendekode kromosom. Tadi kan masih dalam integer. Kita akan mengubahnya ke dalam representasi biner 0, 1 gitu kan. Nah, untuk batas atas dan batas bawah, X dan Y sudah ditentukan dalam soal dan kita buat ke dalam kode sebagai berikut. Nah, banyak gen yang tadi 20. Ini ada rumus buat representasi biner. Yang ini untuk X, yang ini untuk Y. X untuk Y. Nah, dalam kromosom tadi kan 20. Untuk gen 1 sampai 10 itu untuk X. Dan untuk gen 11 sampai 20 itu untuk Y. Setelah kita mendapatkan X dan Y-nya, kita akan melakukan perhitungan fitness. Nah, kita akan masukkan ke dalam rumus dan kita menggunakan math untuk menghitung cos dan sin. Setelah didapat, kita masukkan atau kita simpan ke dalam nilai kromosom dan nilai X dan Y-nya juga disimpan. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemilihan orang tua. Nah, ini untuk max. Kita tambahkan satu persatu nilai fitnessnya. Setelah itu, kita akan looping sampai K. Kenapa sampai K? Karena kita akan looping sampai populasi. Maksudnya, karena semua populasi itu nanti akan menjadi orang tua gitu. Nah, kita tuh setelah itu looping lagi untuk dapatkan 2 orang tua. Nah, pada pemilihan orang tua ini, kita menggunakan metode roulette wheel selection. Nah, untuk prosesnya yaitu membangkitkan suatu nilai random antara 0 dan tadi max tadi total semua fitness gitu. Nah, kemudian nilai hasil random tersebut digunakan untuk mengetahui indeks orang tua. Nah, ini juga looping sampai sejumlah populasi dan ukuran ini adalah penambahan satu persatu fitnessnya. Kita cek, bila ukuran lebih besar maka kita populasi tadi kita cek dulu juga udah ada belum gitu. Kalau belum ada dimasukkan. Kalau sudah ada kita looping lagi. Setelah itu kita mendapatkan 2 orang tua pertama dan kedua. Setelah itu kita lakukan crossover untuk mendapatkan keturunan. Nah, probabilitas yang kita tentukan ada 0,8. Dan R itu random uniform ada 0 sampai 1. Kita cek bila kurang dari, maka kita akan melakukan cross point. Cross point di sini adalah random integer dari gen 0 sampai orang tua min 1, orang tua min 2 karena kita mulai dari 0 gitu. Nah, untuk yang pertama itu dia tuh cross point dari 0 sampai cross point plus 1. Yang kedua yaitu dari cross point sampai terakhir. Dan untuk orang tua anak kedua itu sama gitu. Jadi
anak kedua ini, yaitu pakai orang tua kedua, dari 0 sampai cross point, dan berikutnya dia pakai orang tua yang pertama, dari cross point sampai terakhir. Gitu. Dan kita dapatkan anaknya, setelah itu kita lakukan mutasi. Untuk mutasi, kita probabilitasnya tentukan 0,25, dan R itu random dari uniform dari 0 sampai 1. Kita cek, bila R kurang dari probabilitas, maka kita akan melakukan mutasi. Nah, di X di sini itu untuk menunjukkan populasi, dan di sini adalah untuk menunjukkan gennya. Setelah itu kita lakukan mutasi. Setelah kita mutasi, kita mendapatkan anak, kita bisa melakukan pergantian generasi. Pergantian generasi di sini adalah untuk mendapatkan individu. Nah, dalam metode pergantian generasi kita menggunakan steady state dengan elitisme, yaitu menyeleksi agar dapat mempertahankan individu yang terbaik, dan ukuran setiap generasi populasinya itu sama gitu. Dan dengan cara kita menghitung nilai fitnessnya. Bila fitnessnya besar ataupun terbaik, kita masukkan ke max. Bila buruk, kita masukkan ke min. Dan fitness yang terbaik kita masukkan ke best. Terus X dan Y-nya kita simpan juga. Dan individu yang terbaik kita masukkan ke elite. Dan masukkan ke populasi dan dapat populasi. Nah, dalam analisis kali ini kita akan melakukan run dengan 500 generasi. Dapat kita lihat. Nah, ditambah seperti ini. Mendekati. Dan run lagi. Nah, dapat seperti ini. Nah, dapat disimpulkan dari analisis kali ini bahwa algoritma genetika berjalan dengan baik dalam implementasi untuk memecahkan sebuah masalah. Walaupun solusi yang didapat tidak pasti, tapi solusi yang didapat itu merupakan solusi yang ideal gitu. Dan algoritma ini cukup berjalan dengan baik gitu untuk memecahkan sebuah masalah tersebut. Dan algoritma GA ini dapat menyelesaikan fungsi yang tadi, fungsi H, X, Y sama dengan cos X kuadrat kali sin Y kuadrat ditambah X plus Y dengan batasan X kurang dari sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan 2, dan batasan Y kurang dari sama dengan min 1 dan Y kurang dari sama dengan 1. Dan GA ini dapat menyelesaikan sebuah fungsi tersebut dengan baik, walaupun solusi yang didapat tidak selalu merupakan optimal global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.